Mau Ara? Udah. Tuh Ara izinin kau. Tuh udah terikut tuh. Aku nak ada Ara izin kan dah. Udah terikut tuh. Rahmat Maya. Tunggu lu Ara telepon dia lu. Datang makan waktu sebelum ini. Dia mencari Rahmat. Setengah jam salah kita Zoom, enggak usah lama-lama. Eh, udah terikat tuh. So telepon Bin, orang lagi. Bin. Hah? Telepon lu dia tuh. Udah mulai. Udah lagi nge-record. Udah. Bang. Masuklah, Bang. Masuk lalu. Itu speakernya itu. Pas jatuh kemarin. Laptop jatuh dari lemari. Akhirnya rame tadi. 2 hari ini itu tahun Rame kok di jalan. Jadi kami nyaris tempel. Iya. Udah kena itunya. Sama orang tuh di sebelah sini sama sini. Kayak Yes. lu mulai tinggal biasa KKN itu 15 lagi berapa 1 bulan kan tanggal 7. KKN enggak sebulan? Iya sebulan, orang tuh telat masuk nanti seminggu. Udah kan mulai lagi itu mulai. Coba barang ada masuk Bang. Jadi moderator Bang cepetan. Udah di record Bang. Orangnya sekali keluar. Saya woi cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengaturan metabolisme dalam olahraga. Baik, kali ini langsung saja kami sajikan yang mana materi pertama yang akan disampaikan oleh Ara. Pada Ara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah kasih izin saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama itu saya baca tentang mengenai latar belakang. Ternyata enzim terlibat dalam semua proses penghasil energi dan penyimpanan energi. Dan enzim memainkan peran penting dalam mengendalikan beberapa cepat proses tersebut dihidupkan dan dimatikan serta seberapa cepat mereka benar-benar terjadi. Proses penghasil energi harus memiliki kemampuan untuk diaktifkan dengan cepat.
terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertandingan yang ketat, di mana seorang atlet bergerak dari aktivitas yang tidak aktif atau tingkat rendah ke aktivitas yang tinggi. Lanjut. Yang pertama itu mengontrol reaksi katabolik dan anabolik. Proses penghasil energi harus memiliki kemampuan untuk diaktifkan dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertandingan yang ketat, di mana seorang atlet bergerak dari aktivitas yang tidak aktif atau tingkat rendah ke aktivitas yang tinggi. Selain itu, ketika terlibat dalam latihan yang berkepanjangan, penting untuk terus memproduksi jumlah ATP yang tepat dari sumber aerobik. Setelah melakukan serangkaian latihan, otot perlu dipulihkan, misalnya dengan meningkatkan sintesis protein. Jika tidak, maka otot dapat mengalami cedera. Latihan menyebabkan perubahan enzim dan struktur dalam otot, dan hal ini perlu diatur. Pengaturan aktivitas enzim dan sintesis protein memerlukan hormon dan senyawa kimia intrasel yang dikenal sebagai efektor elektronik, allosterik. Maaf, sorry. Yang ketiga. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Suara Bang, mikrofon. Baik, terima kasih pada Ara. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya pada Bintang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengaturan hormon peptida dan neurotransmitter. Hormon peptida termasuk insulin, glukagon, dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Hormon pertumbuhan hormon pertumbuhan, hormon yang menstimulasi folikel dan prolaktin. 2. Protein G. Protein G adalah keluarga protein yang terlibat dalam mentransmisikan sinyal kimia yang luar sel untuk menghasilkan perubahan di dalam sel. Dan faktor pensinyalan lainnya, molekul sinyal berkaitan dengan dominan yang terletak di luar sel. Tiga contoh utama tentang bagaimana produksi CAMP melalui aktivasi protein G dan adenilat siklase pada bagian berikut. A. Aktivitas glycogenolisis adalah oleh adrenalin. 2. Aktivitas lipolisis oleh adrenalin. 3. Aktivitas glikogen sintesis oleh insulin. 4. Penghambatan lipolisis oleh insulin. 5. Stimulasi sintesis protein oleh insulin. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bintang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pada Afif, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya,
Yang keempat, itu ada hormon steroid dan pengaturan. Hormon steroid di sisi lain adalah molekul hidrofobik yang mampu melewati membran sel dan kemudian melekat pada reseptor spesifiknya di sitoplasma. Steroid termasuk hormon seks atau testosteron, estrogen, dan progesteron, glukokortikoid, dan mineralikortikoid, dan semuanya disintesis dari kolesterol. Hormon tiroid memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengaturan metabolisme, sementara vitamin D3 mengatur metabolisme, CA2+ dan pertumbuhan tulang, dan asam retinoat atau disintesis dari vitamin A. Beberapa anggota superfamili reseptor steroid, seperti reseptor estrogen dan glukokortikoid, tidak dapat berikatan dengan DNA tanpa adanya hormon. Pengikatan hormon menginduksi perubahan konformasi pada reseptor yang memungkinkannya untuk mengikat rangkaian DNA, mengatur dan mengaktifkan transkripsi gen target. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Apip. Materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Febriadi. Pada Febriadi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Yang kelima adalah efektor allosteri. Istilah efektor allosteri diberikan kepada molekul senyawa yang diproduksi dalam sel yang memiliki kapasitas untuk mengaktifkan atau menonaktifkan enzim dengan berikatan ke sisi lain selain sisi aktif. Dari perspektif kontraksi otot, ATP dan ADP, dan CA2 dapat bertindak sebagai aktifaktor atau inaktifaktor enzim karena perubahan konsentrasi ATP, ADP, dan CA2+. Sel dapat terjadi seketika karena aktivitas. Molekul-molekul ini memiliki kapasitas untuk mengaktifkan enzim dengan cepat dan dengan demikian meningkatkan produksi energi dari proses seperti glikogenolysis dan glikolisis. Selanjutnya adalah contoh kunci dari regulasi allosteri. 1. Peraturan glikogen fosforilase. Ini diaktifkan melalui kaskade KEM dari hormon seperti adrenalin. Dan yang kedua adalah pengaturan PFK. Untuk glikolisis adalah PFK. Dan yang ketiga adalah pengaturan PDH. PDH memainkan peran penting dalam membentuk asetil CoA dari pirufat. Dan yang keempat adalah pengaturan CPT1 agar asam lemak rantai panjang memasuki mitokondria dan menjalani oksidasi. Dan yang kelima adalah AMK sebagai pengatur metabolisme. Selain pengaturan hormonal dan pengaturan allosterik, AMP adalah metabolit penting yang dapat memodulasi respons sel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Langsung Ali. Terima kasih pada Febriadi. Baik, dari semua materi ini dan disimpulkan oleh rekan saya selanjutnya pada Sepriadi, dipersilahkan. Ya, baik. Kesimpulan.
Prinsip pengaturan reaksi metabolik dalam olahraga melibatkan pemahaman tentang bagaimana tubuh menghasilkan dan menggunakan energi selama aktivitas fisik. Semua proses metabolisme energi bertujuan untuk mensintesis dan meresintesis adenosine triphosphate ATP yang merupakan sumber utama energi untuk reaksi seluler. Ya, baik, segitu saja kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Septrialdi. Baik, telah berakhir juga presentasi kita pada malam hari ini. Langsung saja kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload di YouTube Bintang ya, Bintang. Nanti linknya Oke. kirim ke Ara. Subscribe. Kirim ke Ara langsung linknya. Biar Ara upload di Drive. Iya. Di mana upload? Oke. Di YouTube. Nanti linknya YouTube-nya kirim ke Ara. Lah tuh. Oke. Oke, guys. Oke. Terima kasih. Baik. Mohon maaf lahir dan batin semua. Mudahan nilai A. Amin. Ya Allah. Di mana, Tang? Di mana, Tang? Di rumah. Kau bawa saya dong menyimpan. Oh, Padang, Tang. Don, Tang. Sebuah rumah, Tang. Dah. Oh, bisa. Awak rumah awak lapangan tuh bang.